Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas filsafat mengenai perkembangan sejarah filsafat pada masa Yunani klasik yang meliputi para tokoh filsafat dan pemikirannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Enojika Anissa. Saya Abila Firly. Saya Triana Rahmatul Latifah. Saya Rizky Amila Yusita. Untuk selanjutnya, mari simak video presentasi dari kelompok kami berikut ini. Sejarah perkembangan filsafat Yunani klasik. Pada periode Yunani klasik, perkembangan filsafat berkembang pesat yang ditandai adanya aliran sofisme. Aliran ini kaitannya dengan keahlian dalam bidang bahasa, politik, dan retorika yang akan mempengaruhi kehidupan pada masa peradaban Athena. Kaum Sofis. Sofis berasal dari bahasa Yunani kuno sophista, adalah sekelompok orang dari Yunani kuno yang memiliki pengetahuan khusus dalam teori matematika dan geometri, atau praktis, kerajinan musik, puisi. Kaum Sofis muncul sekitar abad 450 sampai 380 sebelum Masehi. Periode kejayaan Athena setelah 2 kali menang melawan Persia, sampai dengan keruntuhan karena perang saudara melawan Sparta. Sofisme ini merupakan awal mula sistem persekolahan modern, sehingga istilah sofis berarti sarjana cendekiawan. Sofisme bukan merupakan suatu aliran atau ajaran, tetapi merupakan suatu gerakan di bidang intelektual yang disebabkan oleh pengaruh kelajuan dari minat orang-orang terhadap filsafat. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kaum sofis. A. Perkembangan Athena dalam bidang politik dan ekonomi. B. Kebutuhan akan pendidikan. C. Perjumpaan dengan berbagai kebudayaan. Beberapa tokoh kaum sofis yaitu Georgias, Protagoras, Hippias, Prodikos, dan Kristias. Protagoras merupakan seorang filsuf yang lahir sekitar tahun 490 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 420 sebelum Masehi. Dia berasal dari Abdera di daerah Trace yang terletak di pantai utara Laut Aegea. Ia seorang filsuf yang termasuk golongan sofis. Ia banyak memberi pelajaran di Athena. Ia dikenal sebagai guru, orator, dan juga pendebat ulung pada masanya. Pokok-pokok ajaran Protagoras. 1. Bahwa manusia menjadi ukuran bagi segala sesuatu, bagi segala hal yang ada dan yang tidak ada. 2. Negara didirikan oleh manusia, bukan karena hukum alam. 3. Semula manusia hidup sendiri, sehingga mereka mendapatkan kesukaran-kesukaran. Untuk mengatasinya menciptakan keadilan yang disebut dike, dan hormat terhadap orang lain disebut aidos. Gorgias adalah seorang filsuf di era zaman Sokrates yang termasuk sebagai kaum sofis. Ia lahir pada 483 sebelum Masehi di Leontini, Sisilia. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, ia juga terkenal di bidang retorika. Sama seperti kaum filsuf lainnya, ia juga mengajar dan mengumpulkan murid-murid. Gorgias menulis sebuah buku berjudul tentang yang tidak ada atau tentang alam. Pokok-pokok ajaran Gorgias yaitu 1. Dalam retorika. Baginya, yang penting adalah seni meyakinkan, bukan kebenaran yang didahulukan tetapi kemenangan dalam berdebat. 2. Tentang alam. Baginya, tiada sesuatu pun yang ada. Seandainya sesuatu ada, maka itu tidak dapat dikenali. Seandainya sesuatu dapat dikenali, maka pengetahuan tersebut tidak dapat disampaikan kepada orang lain. Ini membuktikan bahwa dia lebih cenderung pada nihilisme. 3. Norma yang bersifat umum itu tidak ada. Yang ada hanya norma individualistik. 4. Manusia mempunyai kehendak berpikir, mempunyai pengetahuan yang digunakan untuk menentukan sikap hidupnya.
Yang kedua, Sokrates. Sokrates lahir pada 469 sebelum Masehi. Ia dilahirkan dari keluarga kaya yang kemudian jatuh miskin. Meskipun demikian, ia tetap mendapat pendidikan yang baik. Sama halnya dengan kaum sofis, ia juga memberikan pelajaran kepada rakyat. Hanya saja, ia tidak memungut biaya untuk pengajarannya. Ia meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Pada usia 70 tahun, ia meninggal karena dijatuhi hukuman mati dengan meminum racun. Pokok-pokok ajaran Sokrates yaitu: yang pertama, ajaran Sokrates disebut dialektika, karena di dalam ajarannya itu, dialog memegang peran yang sangat penting. Yang kedua, Sokrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu, ia tidak berpikir sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan tanya jawab. Yang ketiga, jiwa manusia bukanlah nafasnya semata-mata, tetapi jiwa itu adalah inti sari manusia, hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yang keempat, ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang, metodenya disebut maeutik. Yang kelima, menemukan suatu cara berpikir yang disebut induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal yang khusus. Yang keenam, alat untuk mencapai kebahagiaan atau eudaimonia adalah kebajikan atau keutamaan arte. Dan yang ketujuh, mengajarkan manusia untuk hidup dengan baik. Yang ketiga, Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani yang dilahirkan di Athena pada 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia dilahirkan dari keluarga terkemuka kalangan politisi. Pada saat itu ia mengetahui kemasyhuran Sokrates pada sekitar tahun 419 sampai 399. Maka dari itu, ia segera berguru dan menjadi murid Sokrates selama 8 tahun. Plato meninggalkan Athena dan berkelana ke berbagai wilayah Eropa, Afrika, dan Asia. Adapun wilayah yang pernah disinggahi yaitu Mesir, Persia, dan India. Petualangannya itu membuatnya menambah keilmuan, sehingga ketika kembali ke Athena, ia membangun sekolah akademika yang terkenal. Pokok-pokok ajaran Plato yaitu: yang pertama, filsafat Plato merupakan suatu usaha untuk menjembatani pertentangan yang terdapat di antara para filsuf yang mendahului dia dan mencoba keluar dari pemilihan sulit yang dihadapi Herakleitos dan Parmenides. Jembatan itu adalah idea. Idea bukanlah suatu pemikiran melainkan realita. Dan yang kedua, membagi golongan negara yang meliputi golongan yang tertinggi, golongan pembantu, dan golongan terendah. Aristoteles dilahirkan di Strageria, Yunani Utara, anak seorang dokter pribadi Raja Makedonia. Pada waktu ia berumur kira-kira 18 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar pada Plato selama 20 tahun. Setelah Plato meninggal dunia, ia mendirikan sekolah di Assos atau Asia Kecil. Pada tahun 342, ia ke Makedonia untuk mendidik Pangeran Alexander yang Agung. Ketika pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander wafat, timbullah huru-hara di Athena menentang Makedonia. Karena Aristoteles dituduh sebagai mendurhaka, ia lari ke Haldes dan meninggal di tahun berikutnya. Ajaran pokok Aristoteles yaitu: yang pertama, ajaran tentang gerak, yang kemudian disimpulkan bahwa penggerak pertama adalah Allah yang menyebabkan gerak abadi. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan alam, ia merupakan orang pertama yang mengelompokkan dan mengklasifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Yang ketiga, ajaran tentang negara mewujudkan lanjutan dan penyelesaian ajaran tentang etika. Filsafat Helenisme dan Romawi. Helenisme yang berasal dari kata Hellenizing, berbahasa Yunani, dan juga menjadikan Yunani adalah roh dan kebudayaan Yunani, yang sepanjang roh dan kebudayaan itu memberikan ciri-cirinya kepada para bangsa yang bukan Yunani di sekitar Lautan Tengah, mengadakan perubahan-perubahan di bidang kesusastraan, agama, dan keadaan bangsa-bangsa itu. Pada zaman itu terjadi percampuran antara kebudayaan Asia dengan kebudayaan Yunani sehingga menghasilkan unsur budaya baru.
Aliran-aliran yang muncul, yang pertama Epikurisme, sistem filsafat yang didasarkan pada ajaran Epikuros dan didirikan sekitar 370 sebelum Masehi. Yang kedua, Stoa adalah nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Yang ketiga, Skeptisisme, kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Pada aliran ini yang paling menonjol adalah aliran Pyrrho dari Elis, pangakal pikirannya adalah relativisme. Yang keempat, Neopitagoras, mewujudkan suatu campuran dari gagasan Aristoteles dan Stoa dan terlebih-lebih Plato. Yang kelima, Neoplatonisme, dipandang sebagai usaha terakhir roh Yunani untuk menentang agama Kristen yang sedang tumbuh. Pendirinya adalah Ammonius Saca pada tahun 175 sampai 242. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.